Contoh kedua adalah saya pernah pacaran lah ya dengan orang yang berbeda bahasa ibu gitu ya. Satu kali dia ngomong pakai bahasa ibunya dia gitu ya. Terus saya bilang, kamu ngomong apa? Saya nggak ngerti. Saya bilang gitu. Terus dia jawab, itu artinya dalam bahasa ibu saya, aku sayang sama kamu, katanya gitu ya. Wah, saya nggak ngerti, nggak ada di hati saya bahasa itu gitu ya. Dan benarlah ketika saya punya anak saya bilang I love you mom, aku sebetulnya nggak punya rasa apa-apa dengan mendengar itu. Karena saya hanya bisa mendengar bahasa ketika orang mengatakan, ih, aku sayang deh sama kamu gitu ya. Oh, itu tuh paling menggetarkan hati. Apalagi kalau sambil pegang tangan gitu ya. Wah, nggak usah ngomong, pokoknya udah bergetar rasanya gitu ya. Nah, itu artinya kita punya bahasa yang berbeda. Nah, kita bicara tentang bahasa kan ya. Jadi mari kita lihat dulu apakah saya sama anak remaja saya tuh beda bahasa gitu ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu punya anak umur berapa atau punya cucu umur berapa, punya pasangan yang stuck di umur berapa. Nah, itu nanti saya kasih tahu clue-nya ya. Maksudnya kita semua berbeda. Nah, kita pasti berbeda dan di manakah perbedaan kita? Jadi saya mau beritahu ada banyak perbedaan dari diri kita selain memang wajahnya berbeda, darahnya berbeda, gitu. Tapi ada 5 perbedaan dasar dari dunia psikologi yang membuat kita perlu tahu setiap kali ketemu orang, oh kita beda 5-nya ini, gitu ya. Nah, perbedaan kita tuh dan anak kita tuh ada beragam. Yang pertama, perbedaan pertumbuhan fisik. Ini kita lagi bicara parenting kan, kita bicara antara anak dan orang tua gitu ya. Nah, secara fisik apa yang berbeda Bapak Ibu? Secara fisik ya, kalau anak-anak kita itu sampai masa remaja kan mulai bertumbuh gitu ya. Jadi ada rasa nggak nyaman tuh kalau mereka berubah. Ya, kalau kita 20 tahun begini aja, enggak ada yang turun lagi nanti ya. Tambah kok saya tambah keriput sekarang gitu ya. Nah, itu mulai tuh secara fisik. Tapi anak-anak, kalau kita udah tahu nih, oh makin lama ntar akan tambah keriput, udah nggak putih lagi, mungkin warnanya jadi keruh gitu ya, wajah juga, makanya pakai lotion. Nah, kita udah bisa tuh mengatasi itu. Tetapi anak-anak nggak biasa. Size baju berubah aja itu buat dia tuh nggak terasa dan kelihatannya nggak terasa ya, tapi di perasaan dia tuh ada rasa gitu. Jadi waktu anak saya mulai bertumbuh menjadi remaja gitu ya, udah mulai dari berat badan 30, 40, 50, 60 mulai panik gitu ya. Aduh, kenapa jadi semua besar gitu ya. Nah, itu perubahan fisik. Itu membuat orang nggak nyaman biasanya. Sementara kalau orang dewasa cenderung stabil atau ya menurun pelan-pelan kita sudah tahu lah kita berubah ya. Itu perbedaan kita. Yang kedua, itu kita udah tahu lah ya. Yang kedua adalah perbedaan yang kita seringkali juga lupa ada pertumbuhan sosial gitu ya. Pertumbuhan sosial ini Bapak Ibu, pertumbuhan yang tidak sama dengan pertumbuhan fisik. Fisik itu dikasih makan bertambah bertumbuh. Kalau sosial, nah ini, kalau dikasih makannya secara sosial itu junk food, gitu ya, dia bertumbuh tapi buruk. Itu bedanya sama fisik. Fisik ya dia makan junk food, dia makan bener, dia tetap tambah besar, gitu ya, anak-anak kita. Cuman kita taunya nanti dia ada sakit atau alergi atau enggak. Tapi secara fisik sama anak lain. Nggak ada tuh yang kelihatan ini pemakan junk food, makanya badannya jadi lebih kecil. Dan ini pemakan non junk food organik, dia tambah gede badannya. Nah, kalau secara sosial dikasih asupan kata-kata, perlakuan yang junk food gitu ya, maka hasilnya akan negatif. Contoh, kalau anak bertumbuh dibiarin tuh lagi bayi, nangis, biarin aja suruh dirajang aja gitu ya. Itu junk food tuh dikasihnya. Dia tidak diperhatikan secara cinta, maka anak itu akan tumbuh nantinya menjadi anak yang mistrust. Tidak mudah percaya sama orang, apalagi sama Tuhan. Itu kalau baik. Kalau besaran dikit gitu ya, nanti dia tambah besar gitu kan, tambah tahu, tambah usia maksudnya. Begitu dia tambah usia, dia akan bertumbuh gitu ya, dan dia perlu asupan apa tuh bukan asupan. Jadi bertambah usia, dia akan ketemu banyak orang kan. Nah, junk foodnya apa? Kalau dia di usia kira-kira
3 sampai 5 tahun ya. 3 sampai 5 tahun Bapak Ibu kasih junk food. Junk food itu apa? 3-5 tahun tuh anak mulai inisiatif. Kalau mulai inisiatif terus kita bilang, masa panci buat topi gitu kan, dimarahin sama kita kan. Ada anak kan yang panci buat topi gitu ya, penggorengan buat mic gitu kan. Terus orang tuanya mencela, masa panci buat topi nggak pada tempatnya. Wow, dicela. Anak itu kan dapat junk food berarti kan. Nah, waktu dia dapat junk food, dia tumbuh menjadi anak yang tidak inisiatif. Itu jadi Erik Erikson bikin tuh model-model pertumbuhan seperti itu. Jadi pertumbuhan sosial tidak otomatis jadi baik. Justru semakin dikasih junk food, semakin dicuekin, semakin pertumbuhan sosialnya tidak baik. Maka nanti muncullah anak-anak yang remaja atau dewasa yang punya ciri nih ya, tidak mudah percaya orang, cepat malu dan ragu-ragu, punya rasa bersalah yang tinggi, minder, bingung dia ini orang tua atau anak, namanya role confusion. Jadi dia confused terhadap peran dia di dunia ini. Lalu terisolasi dan gak mau ketemu orang, nah itu karena udah penumpukan junk food secara sosial, pertumbuhan sosial gitu ya. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga adalah pertumbuhan kognitif. Menurut Bapak Ibu, apakah pertumbuhan kognitif sama? Tidak. Di usia 26 tahun akan ada perubahan yang sempurna dari struktur otak seseorang, sehingga sebelum 26 tahun, anak-anak secara kognitif terus berkembang dan akhirnya tidak menjadi bijak gitu ya. Sehingga akhirnya kalau ada satu pengalaman ini dia nggak tahu problem solving, yang seperti ini dia nggak bisa bandingkan si ini dan si itu. Maka ada anak-anak yang nggak bisa bedain apa yang ngomong sama orang tua sama temannya dia. Kok kurang ajar kayak gitu ya? Itu karena pertumbuhan kognitifnya itu juga tidak dikasih makanan organik yang bagus. Sehingga kognitifnya itu untuk punya value hidup gitu ya menjadi tidak optimal. Yang keempat, pertumbuhan emosi gitu ya. Pertumbuhan emosi itu berbeda nggak? Berbeda. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang emosinya pada waktu dia kecil itu dikasih junk food juga, saya kasih nama junk food terus deh. Kenapa? Karena itu pendidikan yang menghasilkan yang tidak baik gitu ya. Jadi waktu kecil dikasih junk food, emosinya waktu dia marah-marah, orang tua tidak bijak menghadapi anak marah atau anak sedih atau anak kesepian, maka begitu dewasa dia akan tetap di masa kecil itu dan akhirnya dia menjadi seorang dewasa yang kekanak-kanakan di masa itu. Jadi nggak bertumbuh secara emosi, itu nggak bertumbuh. Dia tetap punya emosi kanak-kanak. Maka kalau ada orang tua yang tiba-tiba ngamuk di depan SPG atau marah di depan antrian, nabok orang, itu kan kanak-kanak sekali. Nah, ini berarti emosinya tidak bertumbuh. Menarik ya. Jadi emosi kita bisa jadi emosi kanak-kanak loh. Saya tampangnya dewasa, pendeta, tapi emosinya kanak-kanak, cepat marah misalnya gitu ya. Nah, itu tidak bertumbuh. Dan bisa jadi, ada tuh di YouTube lucu banget ya, anak kecil gitu ya, lagi makan es, terus mamahnya lagi makan es, anaknya minta. Lalu anaknya makan esnya, mamanya kayak ngambek, anaknya balikin lagi ke mamahnya gitu ya. Ya udah buat mamah, ya udah buat mamah gitu ya. Nah, anak kecil aja bisa lebih dewasa dibandingkan mamahnya gitu. Nah, jadi bayangkan emosi anak-anak bisa dewasa, emosi orang dewasa bisa kanak-kanak gitu ya. Nah, sama yang terakhir adalah pertumbuhan spiritual. Jangan berpikir semua orang dewasa, usia dewasa, spiritualnya dewasa. Bisa jadi spiritualnya, kata Paulus, masih minum susu. Nah, makanya setiap kita berbeda. Bagaimana orang yang masih minum susu membuat anaknya bisa dewasa secara spiritual? Itu hampir tidak mungkin. Jadi, lumrahlah anak-anak kita secara spiritual tidak dewasa kalau kita tidak mencoba untuk dewasa secara spiritual. Gitu ya. Nah, kita berbeda. Nah, siapa menurut Bapak Ibu yang perlu memahami terlebih dahulu? Orang tua memahami, mengasihi, dan menghargai anak, atau yang terjadi anak mengasihi, memahami, dan hormat pada orang tua? Mana yang biasanya kita alami atau kita terjadi dalam hidup kita menurut Bapak Ibu?
Silahkan moderator, panitia boleh jawab apa saja. Mana yang biasanya terjadi? Orang tua memahami anak atau anak memahami orang tua? Harusnya orang tua memahami anak dulu ya. Pastinya ya. Jadi banyaknya? Banyaknya yang anak mengasihi orang tua. Dan memahami orang tua ya. Ya. Cirinya apa? Cirinya ketika orang tua ngomong gini, kamu ya nggak ngerti-ngerti mami bilang. Gitu kan ya. Anak memahami orang tua kebanyakan, ya Pak Oni. Iya betul. Jadi kamu nih nggak ngerti mami bilang ya. Lah berarti kan anak mamahnya minta anaknya mengerti dia. Atau kalau kita pernah ngomong gini, pernah nggak kita punya pengalaman? Kamu ya selalu bikin mami marah, gitu ya. Selalu bikin papi mau marah rasanya. Setiap kali kamu melakukan sesuatu, papi jadi marah nih, gitu ya. Tunggu. Yang mesti dewasa papinya atau anaknya? Jadi nggak bisa dong kita dipengaruhi oleh anak sehingga kita jadi marah. Berarti kita tidak dewasa. Kalau kita sudah dewasa, kita tidak terpengaruh oleh anak sehingga kita tidak marah-marah gara-gara anak. Anak tidak boleh jadi kambing hitam kita untuk kita tidak dewasa secara emosi. Anaknya bisa kayak gitu. Jadi yang saya cerita gitu ya, ada satu ibu, anaknya pergaulan sangat bebas mulai dari obat, seks, dan pergaulannya gitu ya. Tadinya mamahnya begitu anaknya tidak dewasa, anaknya melakukan sesuatu yang menurut dia tidak sama nilai-nilainya, atau dia melakukan kebebasan itu, mamanya marah atau mamanya tantrum. Saya bilang tantrum kayak anak kecil, karena dia bisa kakinya dihentak-hentakan ke lantai gitu ya, nangis di lantai gerung-gerung gitu ya, dia stres sama anaknya. Terus saya bilang nggak bisa kamu hadapi anak seperti itu, nanti anaknya juga tidak belajar dewasa dari orang tuanya, apalagi orang tuanya suka ngamuk-ngamuk, jadi kan emosinya seperti anak-anak nih gitu ya. Nah jadi akhirnya sekarang sekalipun anaknya itu selalu hidup bebas, seks bebas, pergaulan bebas gitu ya, tapi mamahnya bisa bilang, terserah kamu sekarang pilihannya. Kerugian ada pada kamu, bukan pada aku. Itu masa depanmu. Nah, dia bisa bedain tuh antara itu masa depan anak dengan masa depan dia. Nah, ketika orang tua dewasa, maka anak belajar kedewasaan dari orang tua. Ya. Jadi, anak bukan yang mengerti orang tua, tapi orang tua mengerti dan menolong anak. Mencintai dan menghargai anak terlebih dahulu. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan kita mencintai karena Allah lebih dahulu mencintai kita. Flow-nya itu Tuhan sayang orang tua, lalu orang tua sayang anak, dan anak menerima sampai tumpah. Ini prinsipnya, saya ulang ya. Flow-nya adalah Tuhan sayang orang tua sayang anak, anak menerima cinta sampai tumpah. Kalau yang terjadi sebaliknya, orang tua suruh anak sayang, anak jadi nggak bisa sayang, yang terjadi adalah bocor, gitu ya. Jadi istilah ini digunakan oleh Gary Chapman, seorang penulis Five Love Language, bahwa setiap orang bisa bocor gelas cintanya atau tabung cintanya. Kenapa bocor? Karena dipaksa atau di-abuse atau dilecehkan oleh orang tua. Jadi akhirnya sejak bayi, sejak kecil, kalau gelas itu ada sampai bawah, sejak dari bawah itu ya bocor tuh. Sampai atas ya makanya nggak tumpah-tumpah. Kalau nggak tumpah nggak bisa kasih orang. Masa kita punya gelas cinta, tinggal sedikit kita mau kasih gelas minumnya ke orang lain. Anak-anak juga nggak akan bagi perpen dia kalau dia cuma punya satu. Begitu dia punya 5, dia bagi-bagi bisa. Kalau dia sudah berlimpah cinta. Saudara kalau punya uang banyak sampai kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan premier, tertier, dan kebutuhan eksklusifnya terpenuhi, sampai rasa tumpah bahwa Tuhan sayang, baru bisa memberi. Saudara yang merasa Tuhan baik banget dalam hidup saya, maka saya melayani sekalipun gereja tidak membalas apapun, sekalipun tidak mendapat apresiasi dari siapapun, sekalipun saya disalahkan dan ditekan oleh banyak orang, nah itu karena sudah tumpah cintanya. Dan cinta tumpah itu dari Tuhan. Nggak bisa dari anak, nggak bisa dari mana-mana, dari Tuhan. Nah, masalahnya setiap anak itu cuman bisa disayang
hanya oleh orang tua sebagai tanda Tuhan cinta dia. Jadi jangan kita harap anak-anak dapat sayang dari orang lain, nggak bisa. Anak-anak hanya belajar cinta dari orang tua. Cara Tuhan mengasihiku cuma lewat orang tua kalau buat anak-anak. Kalau teman-teman, saudara-saudara, dan saya karena sudah dewasa, bisa cara Tuhan mengasihinya lewat berbagai cara. Melalui kembang, melalui matahari, melalui sahabat, melalui suami, melalui apapun, siapapun bisa menjadi cara Tuhan mengasihi kita. Tapi kalau anak, nggak bisa. Dia cuma tahu sayang Tuhan itu lewat orang tua. Oh, tahu kok dia, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, Tuhan mencintai, tahu, tapi cognitively. Emosi nggak tahu. Makanya kalau papahnya marah-marah atau mamahnya marah-marah, kognitif dia tahu, oh ya lagi capek papa. Oh, mamah lagi pegel badannya. Tapi hati dia nggak bisa terima. Hati itu belum tahu. Kalau I know, ginosko dalam bahasa Yunani, I know itu tuh pikiran sama emosi. Kalau udah nyambung antara pikiran emosi, baru kita bisa mengasihi. Baru kita bisa mengampuni. Saya tahu sih mesti mengampuni, tapi hati belum bisa. Nah, kita kan suka bilang gitu kan. Nggak enak perasaannya, apalagi dia ulang-ulang kesalahannya. Itu hati. Tapi pikiran tahu. Nah, kapan anak-anak tahu dan rasa Tuhan cinta kalau orang tuanya cinta? Kalau dia nggak rasa, kalau dia nggak pikir orang tuanya sayang, kalau dia nggak rasa orang tuanya sayang, dia nggak akan tahu Tuhan sayang sama dia. Percaya deh, gitu ya, bahwa anak-anak nggak mungkin rasa sayang Tuhan, anak-anak ya, anak-anak sampai remaja, tidak mungkin meyakini Tuhan sayang sama dia kalau orang yang paling dekat dengan dia, primary caregiver namanya, itu sayang sama dia. Masalahnya, dan GR Bapak Ibu, belum tentu Bapak Ibu tuh primary caregiver-nya dia. Primary educator namanya. Jadi pendidik utama. Saya punya seorang kenalan berusia 40 tahunan dulu ya, jadi sekitar 6 tahun yang lalu. Dia ganti pacar terus, saudara. Ganti pacar terus. Terus mungkin dia udah jenuh kali ya. Aduh, kenapa ya gue ganti-ganti pacar terus? Bule Indonesia, bule, nggak pernah menikah gitu ya. Terus dia bilang, kenapa gue ya, Ri? Gitu. Terus saya bilang begini, kamu itu rasa disayang nggak? Enggak, kata dia. Jadi pacaran ganti-ganti itu karena rasa nggak disayang. Makanya putus mulu gitu ya. Habis kan udah membuktikan pacar nggak sayang, putus. Pacar nggak sayang, putus. Terus saya tanya, kapan terakhir kali kamu rasa disayang? Menarik jawabannya. Dia bilang, waktu usia 4 tahun. Terakhir kali disayang waktu usia 4 tahun, saudara. Bapak ibunya masih ada loh. Terus saya bilang, siapa yang sayang kamu di usia 4 tahun? Pembantu saya, kata dia. Oh ya? Kamu nggak rasa papa mamamu? Nggak rasa papa mamamu sayang? Enggak. Lalu waktu umur 4 tahun, kenapa itu pembantu bikin kamu rasa disayang? Karena kalau papa mama berantem, saya cari mbak, saya masuk ke keteknya mbak. Di situ aman dan damai, kata dia gitu. Jadi dia nggak disayang papa mamahnya, nggak rasa disayang papa mamahnya, tapi dia rasa disayang mbaknya. Lalu kenapa kamu stop sampai umur 4 itu disayang mbak? Karena mbak pulang kampung, kata dia. Dan nggak datang-datang lagi. Jadi stop rasa disayangnya, emosinya stop. Saya bilang, terus kalau saya tanya kalau waktu papa mama berantem lagi setelah umur 4, masih berantem? Masih. Apa yang kamu lakukan kalau orang tuamu berantem nggak ada mbak? Kan biasanya masuk ketek mbak. Masuk lemari, kata dia. Kasihan ya, ngenes banget. Jangan-jangan itu bagian dari perjalanan hidup kita juga gitu ya. Ternyata cintanya stuck di usia 4 tahun. Tidak rasa disayang. Bagaimana mungkin dia tahu cara Tuhan mencintai dia melalui berbagai cara? Kenapa? Karena sumber pintunya itu dari orang tua. Dan kalau pintunya itu nggak klik kebuka bahwa orang tua sayang, maka dia akan menjadi orang yang terus mencari cinta. Dia bisa cinta sama orang yang lebih tua banyak, yang lebih muda banyak. Wah, pokoknya dia bisa bereksperimen dengan cinta. Siapapun dia cintai dan dia harap cinta dari siapapun. Tapi dia nggak bakal dapat. Kenapa?
Karena dia belum mendapatkan kunci cinta itu. Kuncinya kan dari Tuhan kan, sebagai orang dewasa. Tapi dia belum buka kuncinya, kepahitan di masa lalunya, kebocoran di masa lalu dari orang tuanya. Jadi belum bisa maju gitu ya. Nah, itu nanti ada teorinya sendiri Bapak Ibu. Jadi ada yang kita taunya dua lah ya. Ada yang sampai tumpah, ada yang bocor gitu ya. Nah, caranya gimana supaya jangan bocor tapi tumpah gitu ya. Nah, si Cherry Fuller bilang kalau ke anak-anak, Bapak Ibu perlu ingat bahwa jendela demi jendela dibuka dulu satu persatu. Kalau bisa hindari melompat, jangan lompat gitu ya. Kalau lompat sakit nanti gitu ya. Jadi jendela spiritualitas itu cara seseorang bisa berjumpa dengan Tuhan, mengalami cinta Tuhan gitu ya. Ada stepnya atau jendelanya. Menurut Cherry Fuller, jendela pertama adalah anak-anak itu perlu mengalami enjoying God. Orang tua juga perlu enjoying God. Jadi kalau Bapak Ibu nggak enjoy di dalam gereja, nggak enjoy di rumah, ya nggak jadi Kristen. Atau anak-anak nggak enjoy di rumah, nggak enjoy di sekolah minggu, nggak enjoy di remajanya, belum tentu bisa jadi Kristen dia. Dia perlu enjoying God. Enjoying God itu macam-macam. Makan babi aja, panggang babi bisa enjoying God gitu ya. Kalau kita, cara Tuhan mengasihi kita kan macam-macam ya. Makan panggang babi aja, puji Tuhan, aduh, Tuhan baik banget ada makanan seenak ini gitu ya. Atau nanti ada lagi orang lain yang puji Tuhan, walaupun pandemi tetap bisa menghirup udara puncak gitu ya. Saya juga kadang-kadang jam bilang-bilang, aduh adem banget, enak ya olahraga di puncak gitu ya, menyenangkan sekali enjoying God. Tapi orang dewasa itu, enjoying God-nya orang dewasa. Kalau enjoying God-nya kalau enjoying God-nya anak-anak atau remaja, dia dari orang tua. Bayangin ya, dia suka makan babi, tapi orang tuanya selalu bilang, nanti gemuk, nanti gemuk, nanti gemuk, nanti gemuk. Nggak jadi dia makan babi. Dan dia nggak bisa bilang, terima kasih Tuhan untuk makanan yang enak ini. Karena orang tua saya nggak bolehin. Gitu. Bayang ya. Jadi semua sumbernya dari orang tua dulu. Gitu. Untuk enjoying God. Nggak bisa langsung dari orang lain atau cara lain, kecuali kita orang dewasa. Ya, kalau sudah dewasa. Yang kedua, dan ini perlu terjadi seumur hidup, enjoying God. Even orang yang ada di tempat tidur pun perlu enjoying God. Misalnya di tempat tidur boleh main gadget, boleh nonton, itu cara dia enjoying God. Dikunjungi oleh teman-teman atau tidak dikunjungi untuk orang introvert, itu cara dia enjoying God. Ketika orang sudah enjoying God sampai tumpah, baru menurut Cherry Fuller menikmati Tuhan ya, ini ya, menerima cinta Tuhan, dia baru bisa mencintai Tuhan. Kalau dia nggak bisa enjoying, nggak bisa menikmati cinta Tuhan, dia nggak bisa loving God. Kalau orang belum loving God, jangan suruh dia taat atau following God. Seperti kita gitu ya. Following God itu apa ya? Bawalah segala persembahan perpuluhanmu kepada Tuhan. Ini gereja minta duit terus gitu ya, omongan gitu kan. Kenapa? Karena kita terpaksa following God-nya. Aduh, saya sedih banget tuh kalau ada jemaat yang bilang gereja minta duit terus. Dia nggak tahu duit dia itu juga dari Tuhan gitu kan. Dia nggak tahu tabungan dia semua dari Tuhan gitu ya. Jadi bukan gereja minta duit, tapi itu cara kita diajak oleh gereja mencintai Tuhan, mengikut Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi bukan gereja minta-minta duit gitu ya. Keliru cara berpikirnya dari orang yang belum enjoying God. Kalau saya maklum berarti orang itu belum enjoying God, bukan ngejudge lah, tapi memaklumi bahwa adanya seseorang sampai akhirnya nih ya, dia bukan following God aja, tapi dia serving God gitu ya. Orang serving God itu kalau dia sudah enjoying God. Jadi kalau saudara-saudara menghadapi teman-teman yang serving God-nya itu tidak responsibel, marah-marah, cepat keluar dari pelayanan, enggak apa-apa, maklumi dia. Sebagai orang yang memang nggak enjoy di pelayanan. Kalau dia sudah enjoy life, enjoy God's blessing and love gitu ya, maka dia ditonjok-tonjok juga kan tetap pelayanan. Ya kalau saudara-saudara belum enjoying God, ditonjok-tonjok pelayanan ya nggak mau lah. Emang enak jadi pelayan, emang enak disuruh-suruh gitu kan ya. Nah kita akan berargumennya seperti itu nanti. Jadi
Ada orang, aduh puji Tuhan, saya udah selesai penatua gitu ya, beban berat rasanya 6 tahun gitu ya. Nah itu karena dia memang tidak enjoy, tidak menikmati Tuhan dalam pelayanannya. Nggak apa-apa, jangan buru-buru jadiin orang penatua, pelayan Tuhan dan sebagainya, karena itu faktor, karena itu step keempat. Kalau dia belum menikmati Tuhan dalam perjalanan hidupnya sampai tumpah, sampai dia rasa, aduh gila Tuhan tuh baik banget dalam hidup saya, maka saya sedia apa aja deh Tuhan, apa aja. Nah, pengalaman saya adalah Tuhan baik banget sebetulnya bukan dari orang tua saja semata, tapi perjalanan saya ketika dewasa, saya pernah hampir ditabrak. Sudah ditabrak mobil, tapi untungnya nggak mati, gitu ya. Tabrak mobil, naik motor di Salatiga waktu S2, gitu. Terus ditabrak mobil, geger otak sedikit, remuk kakinya sedikit, ada perobekan di kaki sedikit, busuk sedikit, gitu ya. Nah, perjalanan itu membuat saya bisa, duh Tuhan menakjubkan ya, kalau saya kegeleng sama truk habis penyet deh saya, kayak teman saya yang pernah di S1 pernah kegeleng gitu, ganteng banget, setiap kali dari jendela orang lihat gila tuh orang ganteng banget ya menjadi pendeta gitu kan. Gak taunya kecelakaan habis kegeleng semua. Saya bilang aduh untung saya gak kegeleng kayak dia tuh gitu ya. Tapi saya tuh masih diselamatkan loh sama Tuhan. Nah, di situ saya bilang, Tuhan ya udah deh, terserah deh mau jadi apa deh. Padahal saya masuk sekolah teologi sampai S2, cita-citanya nggak jadi pendeta, saudara. Duh, emang enak jadi pendeta gitu ya. Disalahin, khotbah sedikit dibilang nggak persiapan, khotbah banyak dibilang muter-muter, pakai baju ini disangka gaya, nggak pakai baju ini disangkain minta jemaat gitu kan. Katanya orang macam-macam kan. Tapi nggak apa-apa, pokoknya saya sudah enjoying God. Jadi orang mau ngomong apa, pokoknya saya serving God. Nah, kebayang anak-anak kita, orang Kristen baru, orang Kristen yang emosinya masih kanak-kanak, disuruh serving God dan following God dengan aturan GKI, dengan rapat terus yang nggak jelas kadang-kadang gitu kan ya, dengan keputusan yang kadang berganti harus lewat persidangan gitu kan, nggak bisa dia bertahan dalam cinta Tuhan kalau dia belum menikmati Tuhan. Sama dengan anak kita itu anak cinta ya, jendela cinta anak dan remaja kita tuh dia bisa menikmati cinta Tuhan dari orang tua. Jadi kalau anak kita nggak pernah enjoying love dari orang tua, dia nggak bisa loving orang tua. Dia nggak bisa following orang tua, jangan harap dia mau ikutin kita. Anak sekarang ya nggak pada nurut-nurut, iya dia nggak menikmati. Main gadget salah, nggak main gadget bengong, nggak enak hidup gitu kan ya. Jadi apa sih maunya nih orang tua gitu ya? Gua mau happy nggak bisa, lu sendiri nggak bisa bikin gua happy. Gue suruh bengong aja. Semua orang main gadget, gimana coba? Gitu ya. Nah, jadi anak kita bisa melayani Tuhan tuh sebetulnya ini langkah iman loh, saudara. Jadi kalau anak kita bisa melayani Tuhan, jagain supaya dia enjoying God. Kenapa? Karena sebetulnya tahap mereka itu masih tahap serving orang tua yang menyayangi mereka. Jadi nggak usah tuh kita pakai gini, ayo dong ambilin mama minum, udah tahu mama sakit, nggak diambilin minum. Nggak bisa dia serving orang tuanya kalau dia belum merasakan orang tuanya sayang dia. Masa sih Bu? Apakah iya Kak? Masakah dia tidak tahu saya sayang? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin tahu di pikiran, tapi tidak tahu di perasaan. Saya bertanya pada seorang anak berusia 17 tahun yang uang sekolahnya saya kira lebih dari 10 juta. Saya bilang, kamu tahu nggak orang tuamu sayang kamu? Saya tahu orang tua kamu sayang. Orang tuaku sayang. Tapi kamu rasa nggak orang tuamu sayang sama kamu? Dia bilang, saya nggak rasa. Gila dalam hati saya, kalau saya udah keluarin 20 juta buat anak saya sebulan, masih dia nggak rasa saya sayang gitu ya, saya sekolahin balik deh ke sekolah yang gratisan gitu ya. Nah, tapi bagaimana orang tuanya nggak tahu, dia nggak curhat sama orang tuanya. Dan dia tetap nggak rasa orang tuanya sayang sama dia. Maka stuck dia, nggak mau jadi orang Kristen. Ya, saya cuma bisa sebagai pendeta bilang ya udah kamu alami dulu ya Tuhan itu seperti apa. Saya nggak percaya Tuhan Yesus. Saya nggak pernah rasa Tuhan Yesus sayang sama saya. Oh ya terang aja, dia nggak rasa sayang dari orang tua, dia nggak bisa tahu Tuhan Yesus sayang sama dia. Kecuali ada mujizat Tuhan terjadi membuat dia tahu orang tua sayang masa bodoh, nggak sayang masa bodoh. Yang penting Tuhan sayang, gitu ya. Nah jadi intinya adalah mari bikin anak menikmati cinta orang tua. Gimana caranya? Di Zoom yang lain, anak-anak remaja kita lagi diajarin sama Kak Kara, seorang psikolog, bagaimana mereka menikmati cinta Tuhan. Mungkin nggak harus lewat orang tua. Kasihan kan ya? Itu tuh nanti message-nya.
Kenapa? Karena orang tua belum tentu ngerti gimana cara sayang anak. Kan frustrasi anaknya. Mama gue tuh nggak ngerti-ngerti gue ya, nggak sayang-sayang sama gue. Bapak gue juga nggak tahu bahwa gue butuh sayang dari dia. Saya bertemu dengan seorang anak remaja yang sedih banget, merasa bahwa mama papanya lebih sayang sama adiknya. Badannya tinggi besar, laki-laki. Terus kenapa kamu rasa papa mamamu lebih sayang sama adik? Karena adik lebih banyak dipeluk dan dicium. Kamu kan segede gitu, gimana kamu mau dicium-cium bapakmu? Saya bilang gitu kan. Ya tapi kan Kak, waktu saya kecil kan saya bisa dong mestinya dicium sama bapak saya. Nah hati-hati tuh. Ternyata dia masih merindukan peluk cium dari orang tua. Walaupun badannya udah besar, laki-laki gitu ya. Dia tetap, saya lihat tuh kalau ketemu ayahnya, dia pasti suka peluk-peluk ayahnya. Tapi ayahnya dia ayah gitu ya. Kayak nggak ada rasa gitu. Nah hati-hati saudara, anak kita perlu sekali cinta kita. Dan di sebelah lagi dibilang ngertiin ya, papa mamamu tuh nggak ngerti kamu gitu kan ya. Nah, supaya nanti nyambung, nanti pulang ngertiin anak, supaya anak kita nggak frustrasi punya orang tua yang nggak belajar parenting gitu ya. Nah, jadi apa yang anak dan pasangan perlukan gitu ya, pasangan perlu diajak juga untuk ngertiin anak gitu ya. Kebutuhan relasi ini di luar inner circle-nya dia perlu, anak remaja khususnya ya di sebelah. Dia perlu inner circle, dia perlu pacar, dia perlu sahabat baik, dia perlu soulmate ya. Tapi di luar itu sebetulnya dia juga masih membutuhkan. Apa yang dia butuhkan? Dia butuh pertumbuhan spiritual. Itu sebabnya dia perlu figur yang menghargai dia, bukan melecehkan. Sayangnya kita seringkali melecehkan anak nih, gitu ya, bukan mencintai anak. Dan melecehkan bukan hanya seksual atau fisikal, tapi juga mentally, emotionally, gitu ya. Yang kedua, anak membutuhkan kemahiran orang tua berkomunikasi. Saya bertemu dengan remaja yang enggak ngerti kenapa orang tuanya marah. Karena orang tuanya kalau marah diem. Saya nggak tahu kenapa saya dimarahin, yang saya tahu saya didiemin. Kenapa saya salah, saya juga nggak tahu. Nggak pernah diajak ngomong. Bilangnya, kamu harus udah tahu sebagai anak remaja, apa salahmu. Ya mana saya tahu, saya bukan dukun, suruh memahami orang tua. Gitu kan ya. Nah, jadi komunikasi penting, kasih tahu. Nah, ketiga, kelekatan dan cinta dari anggota keluarga, yaitu ikatan emosional, bukan hanya secara fisik. Ya, fisik kan 24/7 kita serumah nih, apalagi PPKM Bapak Ibu. Tetapi ikatan emosional belum tentu terbentuk saat kita 1 tahun pandemi. Bahkan jangan-jangan kita tambah jauh hatinya dari anak kita dan anak kita menjauh dari kita. Gitu ya. Jadi, jika tidak diberikan atau dipenuhi cintanya, ya ini yang terjadi. Dia cari orang lain yang sesuai kebutuhan gitu ya, yang bisa dipegang-pegang tuh. Anak remaja kan butuh pegang-pegang, Saudara. Tergantung ya, tergantung anaknya. Yang menerima dia apa adanya gitu ya, gue minum apa aja silahkan, gaya keren, yang bisa memenuhi gelas cintanya. Akhirnya dia cari orang lain. Saya datang ke sebuah penjara, ada anak-anak remaja yang dipenjara karena narkoba. Mereka, saya bilang, ayo bentuk kelompok-kelompok. Saya bilang gitu ya, kita mau diskusi. Nah, diskusi tuh, kelompoknya satu grup isinya kena pasal pembunuhan. Satu kelompok isinya kena pasal pencurian. Satu kelompok pasal, ini nggak disuruh sama saya, tiba-tiba bentuk sendiri. Kelompok narkoba. Nah, saya tanya sama kelompok narkoba, besok kalau kamu pulang dari penjara ini, kamu mau balik ke siapa? Ya ke teman narkoba saya lagi, Bu. Kenapa? Ya karena itu satu-satunya keluarga saya. Dia bilang, lah kamu nggak punya bapak ibu, bapak meninggal, ibu udah nggak punya uang, nggak punya relasi sama saya. Jadi ya buat apa saya balik ke dia? Saya ada di sini aja, saya nggak pernah dikontak sama dia, gitu kan? Sama teman-teman narkoba dikontak, ditanyain kabarnya, walaupun dia nggak percaya semuanya baik, gitu kan ya. Nah jadi dia akan cari. Jadi saudara, mari kita bertobat, gitu kan ya, untuk mencintai anak kita, memenuhinya sampai tumpah, gitu ya. Nah, bagaimana mengisi gelas cinta anak kita dan remaja kita? Ada 5 cara, dan setiap anak punya 1. Act of service, pelayanan, gift atau hadiah, physical touch, quality time, dan words of encouragement. Mari kita bahas satu persatu dengan membuat kita tahu, semakin tahu apa itu love language anak-anak kita, gitu ya. Kita akan sama-sama bahas mulai dari mulai dari ini apa sih ini?
Act of service ya. Kita mulai dari act of service. Bentar, kita mulai dari act of service. Jadi Gary Chapman bilang ada 5 bahasa cinta, gitu ya. Ada 5 bahasa cinta. Kita mulai dari satu. Kita mulai dengan hadiah dulu ya. Apakah Bapak Ibu suka kasih hadiah? Jangan pernah pikir bahwa anak kita matre kalau minta hadiah, karena itu penghinaan yang besar untuk anak, gitu ya. Padahal sebetulnya yang dibutuhkan adalah 5 bahasa cinta, salah satunya adalah hadiah. Jadi salah satu receiving gift atau hadiah itu diperlukan oleh anak-anak kita, karena hadiah adalah cara kita menunjukkan sebagai simbol, gitu ya, bahwa kita mengasihi anak-anak kita. Jadi ekspresikan dengan hadiah. Kenapa? Karena apapun acaranya, anak-anak perlu tahu, gitu ya, bahwa dia dicinta. Dan hadiah adalah simbol, katanya Gary Chapman. Hadiah adalah simbol bahwa kita itu memikirkan dia. Kalau saya pikirin anak saya, berarti saya kasih hadiah, gitu ya. Nah, apa yang dapat kita lakukan dengan hadiah? Anak-anak tidak perlu waktu. Waktu naik kelas, gitu ya, baru dapat hadiah. Enggak. Justru hadiah adalah waktu di mana mereka bisa ingat. Jadi balik ya, bukan waktunya yang penting, tetapi pemberian hadiahnya sehingga anak tahu, oh di waktu ini saya diingat, mama pergi saya ingat, mama ingat, gitu ya. Dan hadiah nggak harus yang mahal. Jadi katanya bukan uang yang dipentingkan, tetapi intention dan attitude. Maksudnya apa? Niatnya untuk kasih. Niatnya kasih handphone yang terbaik, termahal, tapi nggak punya duit orang tuanya. Jadi intentionnya udah tahu, mama nih sebetulnya pengen kasih hadiah handphone terbagus, tapi mama tuh nggak punya uang. Nggak apa-apa mama, yang penting mama sudah ingat sama aku dan tahu bahwa aku pengen handphone, gitu ya. Yang ada feature ininya loh mam, gitu ya. Oke, yang ada feature ininya aku beliin, tapi bukan yang termahal, gitu ya. Jadi nggak usah costly, tapi personal. Dan yang penting attitude atau cara tingkah laku kita memberi. Tuh ambil tuh di situ. Itu pengaruh, gitu ya. Tingkah laku kita dalam memberi itu penting karena dia mau kita tahu bahwa kita dihargai melalui hadiah tersebut, gitu ya. Jadi tingkah laku kita dalam memberi juga penting, gitu ya. Jadi saudara, intention dan attitude 2 hal yang perlu kita simpan baik-baik, bukti bahwa kita memikirkan anak kita dan anak kita berharga. Ada value-nya nih, hadiah ini. Ini adalah bukti saya ingat kamu waktu saya jalan-jalan. Atau waktu aku dapat uang, berkat, aku ingat untuk kasih uang ke kamu nih ya, angpau buat kamu. Jadi bukan karena reward atau hadiah, kamu sudah melakukan sesuatu maka saya balas. Bukan transaksi dagang, saudara, hadiah itu. Hadiah itu yang penting adalah spontan menunjukkan afeksi. Dengan small gift, secara spontan tadi kan ya. Jadi begitu ada uang, ingat kita lakukan sesuatu atau berikan sesuatu pada anak. Ya, seperti dalam video ini. Jadi intention yang penting. Saya dulu waktu studi di Amerika, yang penting pokoknya anak saya diingatkan sama saya. Jadi saya beliin barang $1, saudara. Kan banyak souvenir $1. Kalau enggak, saya bilang, kamu pilih, mau dibeliin oleh-oleh dari $1 atau aku kasih duit $1-nya. Oke, aku tabung mami. Ya, dikasih tabungan gitu ya. Jadi holiday kita kasih, happy birthday kita kasih, bukan karena bukan upah, saudara. Tapi kita mengingat tanggal-tanggal penting mereka dalam hidup sehingga dia tahu kita thoughtful atau kita memikirkan mereka. Nah, hadiah itu perlu sesuatu yang kreatif. Jadi itu lagi kreatif dan asli dari diri kita, bukan ikut-ikutan. Oh, anak lain kasih itu, maka saya juga kasih ini, sama ke anak saya. Enggak, saya tahu kamu perlu ini dan saya proaktif menemukannya, gitu ya. Jadi sesuatu yang kita kasih itu adalah bukti dari dia berharga, bukti bahwa kita niat emang mau kasih dia, intentionnya, dan cara kita memberi, attitude itu penting, gitu ya. Itu tentang hadiah ya saudara.
Jadi hadiah khusus di waktu biasa tanpa syarat. Jadi nggak ada tuh syarat-syarat. Kalau nilai 10 itu bukan hadiah, itu transaksi gitu ya. Kan emang kita mau. Nanti kalau mama bisa diem nggak telepon-telepon aku kalau aku udah tua, nggak repotin aku kasih hadiah gitu kan. Nggak mau kan kita dibikin syarat sama anak gitu ya. Nah, kalau nanti mama rewel terus, aku masukin panti jompo gitu ya. Nah, itu kayak enak ada syarat gitu kan ya. Nah, tanda kasih karena punya makna historis. Dan oleh-oleh karena berarti kita memikirkan dia pada waktu kita mengadakan kesibukan atau perjalanan ya. Prinsip satu untuk hadiah, pemberinya itu lebih penting saudara daripada pemberiannya. Nah, tapi kalau pemberinya saya nih ngasih ke anak saya menganggap dia penting, maka saya akan pikir apa yang dia suka dong. Saya nggak asal kasih gitu ya. Jadi saya akan memberi yang dia perlukan dan dia sukai. Prinsip kedua adalah hadiah itu tidak sama dengan reward gitu ya. Jadi jangan transaksi dagang sama anak. Yang kedua, love language ini receiving gift bisa craft supply katanya ya. Gift-gift yang kecil, membeli hal-hal yang membuat dia tersenyum lah gitu ya. Itu kalau yang love language utamanya gift. Jadi waktu dibilang umur 17 tahun papa mamamu suka nggak sayang nggak sama kamu? Sayang. Jadi kayak anak saya tuh tadinya love language-nya gift gitu ya. Waktu saya bilang sebutkan 100 yang mami lakukan untuk kamu coba. Mami sayang nggak sama kamu? Terus dia sebut 100-100-nya 95 di antaranya saudara itu semua barang yang saya kasih ke dia. Barang kecil, barang gede, semua dihitungin sama dia. Oh, ternyata cara dia tahu saya sayang tuh melalui barang ya. Nah, begitu dia dewasa berubah. Kenapa? Ternyata bukan barang yang dia perlu. Yang dia perlu tuh quality time sama saya gitu ya. Jadi bareng tidur, bareng ada bersama, dan itu dia nggak pernah dapetin kan, makanya dia nggak bisa sebut. Kalau jadi bisa berubah nggak? Berubah kalau mereka memang punya kebutuhan itu. Sementara waktu kecil saya nggak pernah quality time sama dia. Bayangin, rapat dari pagi, siang, sore balik ke dia, malam sampai jam 12 malam baru pulang gitu ya. Jadi ternyata dia butuh quality time. Nah, yang waktu berkualitas itu apa? Jadi waktu berkualitas itu saudara, ketika anak kita diberikan waktu berkualitas oleh kita, maka berarti quality time adalah memberi perhatian yang tidak terbagi. Jadi saudara ingat ya, kalau saya distract dengan handphone, dengan TV, sambil baca sesuatu, itu terbagi. Quality time itu anak suka, mami jangan pegang handphone. Makanya kalau maminya telepon sama orang kan anak suka gelisah tuh. Kenapa? Karena terbagi sambil gendong anak tapi telepon orang gitu ya. Nah, bisa jadi kita tuh hanya duduk-duduk dengan orang yang kita kasihi gitu ya. Kesempatan untuk menikmati waktu bersama gitu ya. Nah, apakah dengan duduk-duduk di sofa sambil nonton TV bisa disebut quality time? Belum tentu, saudara. Kenapa? Karena masing-masing punya perhatian yang terbagi, bukan pada orang yang kita ajak bersama-sama. Gitu. Atau makan di restoran, quality time belum tentu. Kalau makan sambil pegang HP, sambil ngobrol sama orang, yang penting pokoknya makan kan duduk barengan, ya bukan quality time, gitu ya. Nah, ada dua model quality time, aktivitas yang berkualitas sama percakapan yang berkualitas, gitu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa quality time itu ada dua macam. Yang pertama adalah aktivitasnya, yang kedua adalah percakapannya. Jadi tidak semua orang menyadari bahwa dia butuh waktu yang berkualitas seperti ini. Pikirnya, ya udahlah, yang penting saya tuh udah di rumah terus. Belum tentu, saudara mencintai anak, menunjukkan cinta kepada anak dengan ada di rumah terus. Jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, jangan berpikir otomatis sudah memberikan waktu berkualitas kepada anak. Sebab waktu berkualitas untuk anak itu perlu usaha atau effort. Apa usahanya? Yang pertama, memberikan aktivitas yang berkualitas. Maksudnya, aktivitas bersama yang bikin mereka happy. Aduh, mami aku seneng. Mungkin kita beraktivitas dengan anak, mainnya cuma 5 menit. Setelah itu anak bisa main sendiri, nggak apa-apa. Tapi pokoknya dia udah seneng dulu main sama kita. Nggak yang, mami ayo dong main, mami ayo dong main. Itu berarti dia belum merasa berkualitas waktunya. Jadi nyuruh-nyuruh papi mami main terus. Yang kedua, percakapan yang berkualitas buat anak remaja itu penting. Dengan cara apa? Mengetahui perasaan dia. Itu percakapan berkualitas.
Kalau percakapan, tau nggak mobil ini pengetahuan lah gitu ya, ya anak-anak belum sadar. Tapi buat dia in the bottom of their heart, di dalam hati yang paling dalam mereka, itu bukan percakapan yang berkualitas. Karena membicarakan informasi sama tukang bajai juga bisa. Tapi waktu berkualitas dengan orang tua adalah ketika dia curcol masalah perasaan dia. Aku tuh naksir orang loh, Pap. Tapi aku takut gagal dan ditolak sama dia. Oh, itu berkualitas. Kenapa? Karena dia belum tentu cerita ke orang lain. Nggak mungkin dia ngomong sama tukang bajai, Pak, gimana sih cara deketin cewek, Pak? Gitu kan ya. Nggak mungkin dia nanya kayak gitu ya. Dia berkualitas karena dia tahu belum tentu semua orang tahu kisah dia. Jadi berbahagialah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menjadi teman curcol untuk membagikan rahasia anak, karena berarti itu berkualitas gitu ya. Nah, jadi waktu berkualitas itu berarti juga bukan hanya sekedar duduk bersama, ada perasaan I feel you, aku merasakan yang kamu rasakan, lalu hobi bersama dengan fokus tak terbagi. Yang ketiga, jadi quality time termasuk meditating, hobi, taking yourself on dates, relaxing, spending time alone, hobbies and doing things that you love. Jadi melakukan yang sama-sama suka gitu ya, masak, makan, tapi sambil ngobrol, enjoying bersama. Bukan sambil telepon, bukan sambil texting, bukan sambil baca koran atau baca sesuatu gitu ya. Nah, lalu ketiga, kata-kata yang membangun. Pernahkah kita melihat remaja kita sedih, sendirian, dan tidak bersemangat? Nah, apa yang kita lakukan? Ocehan, nasihat, perintah, omelan, gitu ya, yang dia perlukan. Nah, kata-kata yang bermanfaat membangun ada 3. Yang pertama, komplimen. Komplimen itu berarti memberikan pujian, gitu ya. Memberikan pujian, great job, gitu ya. Jadi atau nanti remaja ada cara-caranya sih sebetulnya, nggak sekedar great job doang. Kalau cuman great job itu dia belum tentu merasa papa mamanya sayang, karena pura-pura. Dia nggak tahu kan, ini kan gambar gue yang nggak kepake. Kenapa dibilang great job? Ini sama ini kan, ini lebih sungguh-sungguh gambarnya. Ini asal-asalan. Kenapa semuanya great job gitu ya? Oh, dia nggak ngerti mana yang lebih berkualitas pekerjaanku gitu ya. Yang kedua, aku bangga sama kamu. Nah, bangganya perlu ada reason Bapak Ibu. Yang kamu membuat hidupku lebih baik. Nah, itu kan refleksi yang dalam ya. Gila deh, kalau nggak ada Dea, Mami nggak tahu deh gimana kesepian Mami terobati. Kamu tuh bener-bener ya berharga buat Mami. Saya kemarin anak saya tes IELTS gitu ya, saya cuma bilang satu, Dek, lulus nggak lulus, memenuhi syarat atau tidak, tapi kamu mesti tahu kamu berharga. Nilai berapapun kamu berharga buat aku, gitu ya. Karena dia suka kata-kata rupanya, gitu ya. Bukan gombal, emang benar gitu ya. Yang kedua, encouragement atau dorongan. Ini saat mereka down gitu ya. Nah, saat mereka hampir down atau sudah down, kita perlu bilang sama dia, aku percaya kamu. Karena aku ingat kamu tuh begini loh, gitu ya. Atau aku tetap bangga loh sama kamu. Karena kamu begini dan begitu, gitu ya. Nah, itu yang selanjutnya, oke, nggak apa-apa, kamu kesel, sedih, nanti kalau terjadi sesuatu, akan ada terus bersamamu. Makanya tuh di film-film kan gitu ya, nggak tahu selamat apa enggak, orang dari musibah dia bilang enggak, tenang, aku akan ada bersama-sama dengan kamu, gitu ya. Niatnya itu yang dihargai saudara, dan usahanya, walaupun akhirnya orang yang bersama-sama dengan dia akhirnya nggak selamat dari sebuah bencana, gitu ya. Tapi niatnya itu penting, gitu. Terus apresiasi juga penting, penghargaan atau pengertian. Misalnya, aku menghargailah kamu kasih makanan ini, walaupun kuenya udah koplak, terus hancur semua jadi satu banyak gitu ya. Aku menghargai sekali gitu ya. Lalu bukan hanya menghargai, aku terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tuh dengan hati, saudara, bukan ya thank you gitu ya. Mereka bisa lo bedain anak-anak yang love language-nya kata-kata yang membangun. Jadi positive self talk intinya gitu ya, bukan positive talk ya. Jadi percakapan yang positif itu penting sehingga akhirnya mereka merasa bahwa waktu mereka berkualitas gitu ya, bersama dengan orang tua, dan kata-kata dari orang tua itu membangun mereka. Jadi agak 11-12 waktu berkualitas gitu ya dengan kata-kata, tapi kata-kata lebih ke hal-hal yang saudara bisa ajak anak untuk journaling, kata-kata baik apa gitu ya.
orang-orang yang ada di sekitar mereka bicara apa yang positif, itu perlu tuh ditulis atau diingat gitu ya. Nah, jadi yang keempat, sentuhan fisik. Sentuhan fisik tuh kalau love language-nya anak-anak saudara adalah sentuhan fisik atau pasangan juga bisa ya. Waktunya tuh perlu tepat, jangan sembarangan pegang, apalagi anak remaja. Wah, marah dia. Peka bagian yang dihormati, jangan pegang tanpa izin. Boleh nggak saya cium kamu gitu? Tanya, caranya juga mesti yang tepat. Kamu sukanya dicium dengan cara seperti apa? Gitu. Terus sentuhan fisik bisa juga dilakukan untuk mengoreksi, tapi sentuhlah dengan lembut, bukan ditarik gitu ya. Caranya sambil pegang-pegang pundaknya gitu ya, atau elus-elusnya untuk mengoreksi, bukan gini dong, gini loh caranya gitu ya. Jadi untuk mengoreksi, prinsipnya adalah sentuhan ayah dan ibu itu penting untuk modal dia menyentuh pacar dia, pasangan dia dengan terhormat gitu ya. Nah, anak sangat peka di usia anak-anak maupun remaja kalau yang love language-nya sentuhan fisik dengan pelecehan terhadap tubuhnya. Hati-hati ya, jangan nyolek dia seenaknya gitu ya. Jadi, sorry, ini kelewat. Yang kelima, pelayanan. Pelayanan adalah apresiasi saat membantu. Apapun yang mereka lakukan sekalipun tumpah. Makasih ya, udah tolongin mami. Nggak apa-apa, nanti mami yang beresin itu. Jadi nggak penting yang jatuh, bukan yang jatuh yang penting gitu ya. Lalu pengorbanan. Anak-anak perlu tahu kalau act of service itu ya, saudara, dia perlu tahu orang tuanya berkorban bangun pagi-pagi untuk masak, misalnya gitu ya. Kalau saya tuh, paling nggak bisa masak pagi-pagi, jadi bangun pagi-pagi untuk GoFood, gitu ya, untuk membeli, makanan online, kan GoFood lah, nggak boleh sebut nama produk, gitu ya. Lalu tas itu penting, pokoknya kerjaan tuh kita bantu selesaikan, atau dia selesaikan tas kita. Makanan penting buat anak pelayanan. Jadi anak saya tuh rupanya juga ada kebutuhan pelayanan ya. Jadi makanan kalau dia lagi stres, kita mau makan enak apa deh? Ayo Rame, kita makan kepiting. Ayo kita makan kepiting gitu ya. Jadi bangun gua ini tidur dapat lipstiknya rusak. Lari dong, lari. Dan memang oke. Nah, oke, sampai situ dulu. Saya kira udah banyak nih saya ngoceh. Udah 1 jam. Ada yang lain tapi nggak apa-apa, kita buat simulasi. Mungkin sampai sini dulu, apakah ada yang bertanya? Jadi itu 5 love language. Setiap orang punya 1 sampai 2 yang dominan. Nah, kalau anak kita punya salah satunya dan kita nggak punya, kita perlu upaya yang kuat untuk memenuhi kebutuhannya anak, gitu ya. Nah, caranya gimana? Bukan hanya tanya, tapi juga bisa isi kuesioner, gitu ya. Jadi Bapak Ibu temukan bagaimana kita perlu memperlakukan anak kita sesuai love language-nya. Begitu ketemu, nanti kayak air tumpah, dia bisa balikin ke kita. Jadi cirinya bahwa mereka sudah tumpah adalah dia bisa menyayangi kita dengan love language-nya dengan senang hati, bukan dengan terpaksa atau disuruh, gitu ya. Nah, Tuhan memberkati saudara-saudara untuk menemukan love language anak-anak saudara dan membuat dia tumpah sampai dia bisa mengasihi orang lain dan sadar bahwa itu cara Tuhan mencintai dia. Nah, demikian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih Ibu Riani. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin bisa bertanya secara langsung, ataupun mungkin bisa bertanya di chat box ya, atau juga bisa dengan memberikan pertanyaan di Google Form ya. Jadi Bapak Ibu di chat box saya sudah berikan link Google Form, minta tolong untuk diisi ya, untuk supaya kami tahu siapa saja yang hadir dan anaknya kira-kira usia berapa, dan kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat situ. Nah, Ibu Riani, ini dari Google Form sudah ada beberapa pertanyaan, Ibu. Saya akan bacakan ya, Ibu ya. Ya. Ini terkait dengan bahasa kasih dan bahasa perasaan ya, topik kita hari ini. Jadi di Google Form itu ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu bisa tanyakan. Yang pertama terkait dengan tema kita hari ini, yang kedua terkait dengan tema kita minggu depan ya, yang terkait dengan tema kita minggu depan, parenting style, nanti akan kita bahas minggu depan. Nah, untuk hari ini nih Ibu,
Ibu, bagaimana tips and triknya jika bahasa kasihnya bertolak belakang? Mungkin ini terkait dengan bahasa kasih anak dan orang tua ya, Ibu ya, yang bertolak belakang. Nah, itu bagaimana ya, Ibu ya, gitu. Iya. Kalau bertolak belakang memang perlu usaha yang keras, tapi puji Tuhannya udah ketemu gitu ya. Sehingga contohnya apa, Bu? Jadi saya bisa kasih tipsnya nih. Kalau bahasa kasihnya apa? Saya bahas 5-5-nya aja deh ya. Kalau hadiah, saya bukan bertolak belakang, tapi gini, kalau saya tahu bahasa kasihnya anak saya adalah hadiah, tinggal saya beri aja di waktu-waktu tertentu hadiah-hadiah yang dia suka. Cirinya dia senyum, dia seneng dengan hadiah itu. Kalau dia nggak suka, nice try, cari hadiah lain gitu ya. Tapi nggak usah yang mahal-mahal dulu. Mulai dari yang kecil-kecil gitu ya. Ya kita upayakan cari hadiah. Yang repot adalah bukan bertolak belakang sih, tapi berbeda ya. Berbeda berarti misalnya kita nggak suka quality time. Kita suka hadiah, tapi anak kita suka quality time. Nah, kalau gitu berapa lama? Apakah 24 jam kita harus sama dia? Enggak. Kita cari pintunya. Biasanya itu ada masa expired-nya. Masa expired itu adalah kalau waktu berkualitas, begitu anak kita udah puas, udah seneng, nanti cuman misalnya beberapa menit gitu ya, udah tuh ditinggalin sama dia. Atau dia bilang, udah cukup mami. Gitu. Sama kayak hadiah kan, kalau dia dikasih hadiah banyak, makanan, misalnya makanan ya, act of service ya, dikasih makanan, nggak mungkin dia kasih babi panggang semuanya dia mau gitu kan ya. Dikasih satu mangkok kecil udah kenyang, udah mami nggak mau lagi. Kalau dia dapat lagi dia kasihin orang lain gitu. Nah jadi sama kasih love language itu kasih sampai dia merasa enough, cukup mami, saya udah kenyang gitu. Nah, tinggal kita kasih berikan sisihkan waktu kita untuk memenuhi love language-nya. Jadi awareness itu jadi task kita, gitu. Ada tugas kita. Oh ya, saya belum peluk dia hari ini ya. Memang sepertinya tuh kayak SOP gitu kan ya. Aduh, saya tuh nggak suka meluk, tapi anak saya suka dipeluk. Ya udahlah, tak peluk sini gitu kan ya. Padahal ya anak-anak yang love language-nya berpelukan, dia tahu loh, ini mama atau papahnya nih siapa yang love language-nya berpelukan. Kalau enggak, kalau bukan love language-nya berpelukan, itu nggak enak meluknya gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi dia tahu nice try mami, nice try papi untuk memeluk aku, dia hargai itu. Jadi intention-nya itu yang penting buat dia untuk kita berusaha menyayangi dia dengan cara yang cocok buat dia gitu ya. Jadi selamat menemukan dan selamat melakukan itu. Nah, pengorbanan kita untuk melakukan itu dihargai oleh dia, Bapak Ibu. Jadi selamat melanjutkan ya. Oke, jadi memang kita perlu usaha ekstra dan juga komitmen ya, Ibu Riani ya, untuk berbicara dengan bahasa kasih anak kita ya. Sehari 3 kali kayak makan obat, apalagi kalau yang dulunya kurang gitu ya. Jadi oh ya hari ini belum peluk sehari ya. Siang oh ya aduh belum peluk lagi. Malam belum peluk lagi gitu ya. Saya sampai suami saya juga bahasa cintanya bukan physical touch Saudara. Saya physical touch. Jadi kalau saya bilang gini, hari ini kamu tuh belum peluk saya loh gitu ya. Saya tuh udah tadi pagi, masa harus pakai kwitansi katanya dia gitu ya. Terus saya bilang, ya nggak bisa kalau peluk mah selalu. Saya bilang gitu, kalau saya mau dipeluk, bukan pakai kwitansi sehari 3 kali, saya bilang gitu ya. Nah nggak apa-apa, tapi saya memaklumi kalau suami. Nah kalau anak kan nggak bisa memaklumi kita. Jadi yang ada, oh ya hari ini belum meluk, saya meluk. Oh ya hari ini belum bikin dia ketawa, saya bikin ketawa. Oh ya hari ini belum kasih apresiasi ke dia, saya kasih apresiasi gitu. Dan nice try mami, aku tahu mami berusaha untuk memberikan cinta itu. Oke. Itu yang penting. Terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan berikutnya ya Ibu ya. Apakah ketika kita sudah mengakomodir bahasa kasih anak akan menjamin mereka akan kooperatif? Karena di dalam case Ibu ini, anak seringkali menganggap kita seperti teman, tanda kutip kurang hormat, kurang sungkan. Jadi sama ortunya udah kayak teman gitu. Gimana ya Bu caranya supaya anak tetap hormat, tahu batas bahwa dia adalah anak dan saya adalah orang tua, seperti itu Ibu. Ya, anak-anak menghargai orang tua itu sebetulnya nggak bisa dipaksakan atau disuruh. Penghargaan muncul, respect muncul karena dia melihat bahwa orang tua dia adalah pribadi yang menghargai dia. Itu akan muncrat, itu akan automatically terrealisasi gitu ya.
saya menghargai anak, anak menghargai saya. Kalau sebagai teman, ya kita hargai dia sebagai teman. Jadi anak saya misalnya gimana ya? Saya sih bisa negur tapi secara halus, misalnya gini. Misalnya waktu dia saya sayang, Dek, aku tuh pengen gini-gini gitu deh. Terus ya oke. Udah saya hargai dia sebagai teman. Tapi cara dia menghargai saya juga kadang-kadang sebagai teman gitu ya, kayak Mami, aku gini. Mami, aku nggak dengar terus Riani, katanya gitu ya. Terus saya baru sadar gitu ya, kamu manggil saya, nggak gitu caranya deh, gitu kan. Jadi baik-baik, saya nggak marah gitu. Tapi saya menyatakan apa yang saya senang dia lakukan. Nggak gitu dong deh, panggil Mami kan lebih enak gitu. Jadi ngomongnya baik-baik gitu ya, satu. Yang kedua, kadang-kadang memang ada batasan yang dia lalui gitu ya. Tapi itu karena dia mencoba. Ini orang bisa nggak ya diginiin gitu ya. Karena mentalnya kita kan mental menekan kan. Jadi kalau orang tua menekan anak, anak satu kali akan menekan kita. Apalagi kalau dia ditekan sama gurunya, sama temennya, dia akan tekan kita. Nah, sehingga akhirnya mereka tahu kalau kita itu menghargai dia dengan cara kita ngomongin baik-baik, ya kayak gitu Mami nggak enak deh dikituin gitu. Ngomong tentang perasaannya kita terhadap dia kalau kita nggak dihargai. Jadi bukan dengan kemarahan, tapi dengan menghargai dia juga sambil ngomong gitu. Oke, jadi dikomunikasikan ya Ibu ya. Ya. Oke, siap-siap. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, ada yang mau bertanya. Nah, terkait dengan yang tadi Ibu bilang ya, Ibu kan cerita soal anak Ibu bahasa kasihnya sempat berubah ya. Jadi gimana nih Bu? Maksudnya kita sebagai orang tua, apakah kita harus melakukan ketika kita udah tahu nih bahasa kasih anak kita nih A nih. Nah, apakah kita juga harus melakukan action yang lainnya gitu? Apakah yang lainnya juga harus dilakukan? Karena kan tadi seperti yang Ibu bilang bahwa bahasa kasih itu bisa berubah. Dan kalau memang itu bisa berubah, kita cara taunya gimana ya Bu ya? Seperti itu. Aku sih kasih semuanya, tapi memang nanti dia akan milih gitu. Saya lebih suka yang ini gitu. Ya kita lakukan yang itu. Jadi kalau komunikasikan kan dia akan bilang kan saya suka yang ini, nggak suka yang itu. Dan kita juga pasti bisa ngerasain ya ketika dia enjoy kita kasih gift, atau misalnya dia biasa aja, atau ketika dia justru enjoy ketika kita spend waktu bareng-bareng sama dia begitu ya. Dia akan minta. Cuman seringkali kan kita merasa kalau dia minta kayaknya tuh kayak ngerong-rong kita kan gitu ya. Enggak, dia akan teriak kok. Mami main yuk sama aku. Itu kan berarti quality time. Mami nanti oleh-oleh ya. Itu berarti give. Mami peluk aku dong, aku takut nih. Berarti kan hak physical touch. Mami ambilin minum dong. Berarti dia minta dilayani. Berarti itu kurang kan? Kita perlu lakukan itu. Berarti kita taunya dia bahasa kasihnya berubah itu juga dari gestures-nya dia seperti itu ya Bu ya, dari responnya dia begitu ya Bu ya. Gini, bahasa cinta berubah atau tidak buat saya tidak terlalu penting. Yang penting saya memenuhi yang dia perlu. Dan 5 ini menjadi clue saya untuk melakukan bukan 10, bukan 15, tapi 5. Tapi mana yang dominan kalau udah sampai puas, dia kan nggak minta ini lagi kan. Misalnya uang, dia merasa cukup. Anak saya tuh seringkali merasa cukup uang gitu, karena saya kasih dia uang terus tabungan gitu ya. Cukup Mami, nggak usah, aku udah punya kok uang. Berarti dia udah bilang cukup. Dipeluk, kalau saya udah peluk dia terus dia, Mami aku lagi nggak pengen dipeluk, kan udah cukup dia bilang. Dia kan bilang kok kalau udah cukup. Nanti kita penuhi yang lain gitu. Oke. Dan soal bahasa kasih ini Bu, ini benar-benar dari usia anak sejak dini ya Bu ya? Enggak, 10 tahun pertama berikan semuanya. Karena dia perlu tahu kan mana yang dia paling suka. Nanti setelah umur 10, dia kan bilang, aku suka deh waktu umur 3 tahun tuh sama papi dilus-elus. Dia kan inget gitu, waktu-waktu di mana impression buat hidup dia. Jadi jangan pelit kasih 5-5-nya gitu. At least sampai SD lah, sampai umur 7-8 tahun, kasih 5-5-nya sampai tumpah. Nah nanti kelas umur 8, umur 9 dia udah bilang, aku suka deh waktu umur 5 tahun diajak papi ke Safari Garden misalnya gitu. Oh itu quality time berarti gitu. Dan apakah bisa juga terlihat dari respon anaknya Ibu? Ya bisa juga ditanya aja sebetulnya kalau kita komunikatif kan.
Kamu suka sebutkan 5 hal yang kamu suka Mami lakukan untuk kamu. Waktu Mami kasih ini, waktu Mami masakin ini, udah ada clue tuh. Gitu. Berarti kesimpulannya tidak ada kata terlambat ya Ibu ya? Maksudnya untuk menunjukkan kasih ini ya? Ya, tidak ada kata terlambat, tetapi bisa menjadi haus. Kalau haus, dia akan lebay mintanya. Nah, itu yang seringkali bikin orang tua jengkel atau jadi emosional. Misalnya dia merasa kurang kasih sayang, tapi dia nggak tahu nih dari 5-5-nya apa. Yang dia tahu, mamahnya cuma bilang gini, Mami tuh kerja buat kumpulin uang buat kamu sekolah juga, tahu nggak? Gitu kan? Misalnya kita ngomong kayak gitu tuh. Nah, nanti akan dia rongrong kita dengan uang, misalnya gitu. Padahal belum tentu uang dan gift yang dia perlukan. Nah, itu kan jadi tricky kan? Terus bagaimana tuh Bu mengakalinya kalau seolah-olah kayak emang udah haus banget, terus ya? Saya alami itu. Jadi saya pikir anak saya tuh suka barang. Jadi kalau saya punya waktu, saya ajak ke mall, suruh belanja, kan gampang. Gampang banget kan, tinggal beliin kalau punya uang gitu kan. Ternyata begitu diajak ke mall, nggak belanja. Aduh, dalam hati saya udah ngabisin waktu 2-3 jam, nongkrongin dia nyoba baju ini, itu dia nggak mau. Dia maunya apa sih nih? Gitu kan ya. Maksudnya dari mall ke mall tuh dia nggak mau beli. Dan ternyata dia suka kebersamaan di perjalanan dan sambil nyoba-nyobanya itu kan quality time berarti kan. Dia bilang, nggak apa-apa Mami, yang penting aku udah nyoba sama Mami katanya, atau aku udah jalan sama Mami, sampai akhirnya dia bilang begini, aku tuh pengen sekolah lagi. Kenapa pengen sekolah? Maksudnya onsite ya, karena kebersamaan sama Mami waktu jemput aku tuh 1 jam tuh berharga banget. Dan aku nggak pernah lakukan itu lagi kan, ngobrol 1 jam lebih lagi sama dia selama 1 tahun ini gitu loh. Nah, ternyata kan bukan barang yang dia perlu, quality time gitu. Nah, disitulah jadi kita mulai tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, mencari komplainnya dia apa gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Bu, bagaimana kalau memberi kasihnya patungan atau bagi tugas antara papi dan maminya? Maksudnya maminya memenuhi bahasa kasih sentuhan, tapi papinya memenuhi bahasa kasih hadiah. Nah, menurut Ibu bagaimana nih? Apakah anak aware kalau ortunya mengasihi dia gitu? Sebetulnya kan kesadaran bahwa kita mencintai dia dengan bahasa cinta dia itu nggak bisa diatur ya. Tapi bisa kita lakukan dengan hati ya. Nah, jadi anak saya bisa bedain, oh kalau urusan physical touch, papi mah nggak bisa kayaknya, cuman pegangnya gitu aja, gitu, cuma gitu aja gitu kan ya. Nah, tapi kalau sama mami bisa sampai kayak gini, dia bisa bedain nanti gitu ya. Jadi sebetulnya ini bukan tas Bapak Ibu, ini tuh melakukan sesuatu dengan hati. Jadi lakukan aja gitu ya. Mencinta itu kan bukan bagi-bagi tugas, mencinta itu kan membuktikan bahwa saya punya intention, punya hati untuk sayang kepada anak saya. Nanti dia nilai, oh, papi sayangnya dengan cara begini, mami sayangnya dengan cara begini. Lakukan yang kita suka gitu, dengan senang hati. Agak susah kalau dibagi-bagi ya. Ya bisa juga sih dibagi aja, coba Bapak Ibu bagi, nanti anaknya komentar apa. Kan gini, itu kan relasional ya Bapak Ibu, kita sama anak. Jadi lihat aja respon dia apa. Kalau ternyata dibagi-bagi dia senang, ya udah. Nah, kalau ternyata gini ya, saya physical touch, suami saya bukan physical touch. Saya kadang-kadang suka bilang gini loh ke suami saya, udah deh kamu peluk dia tuh, gitu ya. Dan udah nggak enak peluk sama dia, mendingan pelukan sama saya gitu kan ya. Lah bagaimana saya mau bagi tugas ke suami saya kalau dia bukan physical touch, dia nggak tahu gimana cara meluk yang enak gitu. Nah akhirnya memang yang kita lakukan sesuai dengan love language kita itu benar. Jadi saya lebih suka peluk-peluk dia, ngobrol-ngobrol bareng dia gitu ya, ketimbang masakin dia. Aduh, beban berat buat saya masakin dia, mendingan saya beliin makanan deh pakai ojek online tuh gitu ya. Nah, jadi emang kadang-kadang kita nggak mampu kan, tapi dia tahu kok. Nggak apa-apa Mami, nanti aku tambah kurus kalau Mami yang masak. Soalnya masakan saya, kamu kurang ajar sekali ya sama mamimu gitu ya. Ngomongnya gitu, bukan marah gitu ya. Nggak boleh kayak gitu, oh menyakiti hati, nggak enak deh gitu ya. Oh ya sorry. Dia langsung minta maaf kok kalau saya ngomong seperti itu. Gitu. Oke, siap. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ya Ibu ya. Cucu saya merasa ibunya terus-menerus membebani dengan kewajiban belajar.
Anak ini merasa main game adalah untuk mengatasi stres, tapi tetap waktunya tetap dibatasi. Nah, bagaimana membuat anak merasa dia dicintai bahwa dengan membatasi waktunya main itu artinya juga sayang, Ibu? Ya, tunggu ya. Berarti kan dia sukanya nih main game. Main game tuh orang quality time sebetulnya ya, kurang lebih ya. Ya nggak tahu sih, zaman ini semua main gadget sih soalnya. Tapi gini, anggap aja dia quality time. Bagaimana tahu bahwa dia tetap dicintai orang tua, bikin quality time sama dia, seasik main game. Nah, itu challenge-nya. Gimana caranya ngobrol sama anak saya seasik dia buka YouTube, seasik dia buka TikTok, gitu ya. Ya sometimes saya nonton TikTok bareng sama dia, ketawa bareng, gitu misalnya. Terus misalnya ngobrol-ngobrol yang, nah topik kalau quality time itu topik ngobrol tuh spesifik. Jadi emang agak susah nih kalau misalnya anaknya suka musik, kita nggak suka musik. Anaknya suka olahraga, kita nggak suka olahraga. Kita perlu cari memang yang dia interest, setidaknya mencarikan temen yang sama-sama interest, gitu kan. Jadi perlu usaha keras ya, ternyata mencintai itu. Itu aja sih untuk belajarin bukan hanya bahasa cintanya, tapi topiknya itu apa. Misalnya quality time, dia suka masak, ya kita mesti masak dong. Kalau saya nggak suka masak, saya jadi apa di dapur? Saya nyuciin piringnya dia. Itu quality time saya sama anak saya nggak suka masak. Jadi akhirnya dia yang masak, saya cuci piring. Dia udah tahu tuh, dia akan terima kasih. Makasih ya Mami cuciin piring aku. Berantakan semua satu dapur gitu ya. Akhirnya saya cuciin satu-satu daripada saya masak gitu kan. Ya itu membaginya gitu. Berarti ini bisa juga main game bareng ya, ajak main game bareng gitu, ngomongin soal gamesnya gitu kali ya. Boleh, tapi kalau kita mau keluar dari game, kita perlu cari hobi dia. Dan it cost a lot. Misalnya, anak saya mau saya keluarin dari game, waktu di Amerika, kan game lo kerjanya nggak punya teman gitu ya. Terus saya cari, dia sukanya apa? Dia suka gambar. Itu saya sampai beliin kanvas, beliin pewarnanya, beliin cat air, gitu ya. Saya effort loh untuk beliin itu mahal. Lalu begitu pulang misalnya, saya terus cari juga di Amazon tuh permainan-permainan yang sering kidding gitu kan, yang digambar terus di bake, terus akhirnya jadi mengecil barangnya, itu kan mahal gitu-gitu. Nah, jadi cost. Terus misalnya dia suka masak, aduh sekali bikin spaghetti itu mahal banget. Saya bilang, aduh mendingan beli di toko mana lah, nggak tahu di McDonald atau mana gitu ya. Bikin spaghetti kan botolnya segini-segini kan belinya. Nah itu jadi cost juga. Jadi memang mencintai anak itu memang perlu banyak pengorbanan gitu ya, tapi kan bahagia. Nah, kita mesti cari switch-nya. Jadi jangan bilang stop gadget, tapi suruh bengong. Cari aktivitas yang kreatif dong gitu ya. Enak aja aktivitas kreatif. Sono kan punya duit, sini nggak punya duit gitu kan ya. Jadi boleh kasih aktivitas yang kreatif, kasih duitnya dong 1 juta sebulan untuk bisa beli alat-alat gambar, 1 juta sebulan buat beli alat-alat masak misalnya gitu ya. Jadi kita perlu cari switch-nya dengan apa? Karena kalau zaman dulu kita kan nggak masak yang mewah, kita nggak beli makanan mewah, kita nggak beli mainan mewah, tapi kita belajar untuk observasi. Itu yang nggak ada dari sekarang ini ya. Jadi observasi itu gini, di mobil nggak ada gadget, terus kita jalan kan sama orang tua 3 jam misalnya, bisa tuh jendela itu jadi TV-nya kita. Kita liatin, ada bapak tukang. Nah itu kita ajarin tuh saya ajarin tuh anak saya, Dek, coba lihat bapak itu kasihan banget deh. Itu saya bicarakan itu di mobil, sehingga dia bisa observe TV jendelanya itu untuk lihat apa sih yang saya mesti lihat tuh di jendela luar itu. Kalau mama saya, papa saya kan tuh lihat tuh ada ini tuh, diajarin sama dia tuh liatin orang itu. Jadi saya juga bilang, tuh Dek liatin Dek, bayangin ya dia kerja kayak gitu ya sampai malam, duitnya tuh paling berapa? Yuk kita hitung yuk misalnya. Nah itu ngobrol jadinya. Jadi ada aktivitas pengganti dari gadget. Semoga cukup menjawab ya, Bu ya. Nah, ini ada lagi nih, Bu, saya harus bekerja dari pagi sampai malam. Hanya bertemu dengan anak sewaktu akan tidur sekitar setengah jam sampai anak-anak tertidur. Nah, sebelum tidur saya dan kedua anak saya ngobrol. Anaknya 5 tahun dan 1,5 tahun, Bu. Tapi mereka jadinya berebutan ngobrol. Nah, yang besar merasa saya lebih banyak ngobrol sama yang kecil. Gimana ya, Bu, cara memberikan quality time? Berarti kasih yang besar lebih lama. Karena dia udah tahu waktu.
gitu ya. Yang umur 5 udah tahu waktu, yang 1,5 tahun belum terlalu tahu waktu. Jadi berarti ketika dia bilang mama lebih banyak ngobrol sama adik, nah berarti dia quality time kan sukanya. Nah berikan quality time lebih banyak ke dia, karena adik belum tentu juga quality time. Ngobrol. Jadi lalu kedua, berikan waktu ngedate bareng berdua sama anak yang paling besar. Hari ini date time ya, hari Sabtu ini, jadi mama akan pergi sama si kakak berdua gitu. Sehingga si adik sama papa atau sama siapa, nanti minggu depan mama pergi sama adik ya, berarti kakak nggak ikut gitu. Nah, nggak apa-apa kita gantian. Nah kalau dengan gantian mereka tahu kan ada waktu bersama, ada waktu sama adik, ada waktu bertiga atau berempat gitu. Oke. Ya nih, ini ada pertanyaan lagi. Bu, kalau mau memenuhi kebutuhan anak quality time yang dia minta untuk ajak main bareng, tapi saya nggak suka jenis permainannya, gimana ya Bu? Jadinya males, gimana ya biar sama-sama enjoy? Itu mungkin yang tadi Ibu Riani pernah bahas juga ya. Ya memang butuh pengorbanan atau misalnya cari alternatif lain yang kira-kira akan disukain sama-sama begitu ya Bu ya? Atau mungkin Ibu ada tips and trick lainnya Ibu? Iya, untuk itu ya. Tips apa untuk apa nih? Kalau Untuk memang dia misalnya quality time gitu ya, ya itu yang tadi soal main game, tapi mamanya nggak suka. Jadi kita mau nemenin kan juga mungkin anak juga akan ngerasa bahwa ini mamanya nggak enjoy nih sebenarnya gitu. Cuma badannya doang di situ, tapi misalnya ininya gitu kan anak ngerasa ya. Jadi quality time itu anak itu nggak perlu 3-4 jam. Yang penting dia happy. Nah, gimana cara bikin dia happy dalam quality time? Itu biasanya di menit-menit awal. Menit-menit awal. Jadi sampai dia puas, kayak makan kan bukan sampai bermangkok-mangkok. Ada 1 mangkok cukup. Sama quality time juga bukan berjam-jam, ada jam yang cukup gitu. Nah, misalnya di 10 menit pertama main bola gitu kan. Nah, kalau ibunya nggak suka main bola, gimana caranya ya? Ibunya nonton dia main bola kayaknya. Tergantung kita harus bahasnya nih apa kesukaan dia, Bu. Boleh Bu Kristal? Ini Bu Kristal ya tadi ya? Bu siapa? Bukan, direct message. Apa yang disukai oleh anak gitu. Nah, kita bisa cari cara kreatif nanti untuk apa anak suka apa nih? Anaknya ibu suka apa atau anaknya bapak suka apa? Kita cari cara kreatif untuk bisa memenuhi love language-nya itu, tapi dengan angle yang berbeda atau dengan cara yang berbeda. Misalnya dia suka main kartu, kita nggak suka kartu, ya kita nonton dia main kartu, misalnya gitu. Dia suka main bola, tapi kita nggak suka main bola, kita ngajak teman-temannya yang main bola, kita nonton dia main bola, gitu. Jadi tetap ada keterlibatan kita kan, tapi dengan hal yang berbeda. Dia suka kayak saya kan, dia suka masak, saya nggak suka masak, ya saya nyuciin piring, gitu. Ya, tapi kan tetap judulnya masak gitu. Nah, Ibu, menurut Ibu yang tadi Ibu sampaikan nih, contoh sebenarnya kita hari ini kan ngebahas soal love language ini nih. Ada pertanyaan juga nih. Sebenarnya bisa nggak sih diterapkan ke anak buah atau teamwork? Bisa banget. Cuman gini, konsekuensinya ada kalau orang udah dipenuhi love language-nya. Hati-hati sampai dia merasa kita kayak memanfaatkan. Tapi gini, sebetulnya itu berguna banget ya, karena even kayak suami saya gitu ya, dia tahu tuh bos yang paling perhatian ke dia, yang nanyain gimana kabar anakmu gitu. Itu cuma nanya segitu aja, itu udah bikin dia semangat kerja loh. Gitu. Jadi berharga untuk dilakukan ke orang lain. Yang penting jangan sampai intentionnya cuma untuk bisnis gitu. Karena orang bisnis pun menggunakan ini, gitu kan ya, menggunakan cara ini. Love language ini sifatnya universal ya Ibu ya. Walaupun gratifikasi misalnya kan, gratifikasi sekarang macam-macam. Ada yang gratifikasinya bukan duit loh, tapi apa? Ajak jalan-jalan ke Amerika. Itu kan love language juga. Oke. Nah Ibu ini mungkin agak terkait juga ya dan bisa diatasi dengan love language ini. Gimana sih Bu cara mengajarkan anak untuk mengontrol emosi agar tidak destruktif? Destruktif ya, itu tuh sebetulnya karena dia punya perasaan tertentu yang tidak kita dengarkan. Jadi dia sebetulnya udah SOS nih,
Mami aku kesel, mami aku capek, mami aku marah gitu kan. Tapi kita tidak mendengar perasaannya itu, sehingga akhirnya cara dia untuk menunjukkan secara ekstrim perasaannya itu yang tidak menyenangkan, dia destruktif. Jadi kita yang perlu refleksi, dia sebetulnya punya perasaan apa ya, sehingga akhirnya dia destruktif gitu. Misalnya anak saya waktu kecil, saya pakai sepatu besi, kalau dia marah ke saya, dia akan tendang saya dengan sepatu besinya itu. Oh kan saya merasa dia kurang ajar banget nih, nendang saya. Tanpa saya sadari bahwa sebetulnya dia sangat membutuhkan perhatian saya dengan quality time itu. Itu yang saya nggak kasih kan. Dia kesepian, dia merasa ditinggalkan oleh saya, maka dia destruktif. Nah, yang kita penuhi kan bukan berarti dia di stop untuk tidak destruktif, tapi kesepian dia dong, karena dia merindukan mama dalam hidupnya sehari-hari. Kesalahannya ya, why-nya ya. Nah, why-nya betul, why-nya tabung cintanya yang kita penuhi kan. Oke. Ya, semoga cukup menjawab. Nah, ini Bu, gimana dengan, nah ini sepertinya, kalau di sekolah saya lihat anak lain tuh bisa cerita ya Bu ya, kejadian di sekolah. Tapi anak saya ini harus ditanya dulu, gimana sih tadi di sekolah. Kadang ditanya pun dia belum tentu bisa jawab nih. Nah, gimana ya memulainya gitu? Apakah memang mungkin harus dipaksakan atau dibiarkan dengan style dia seperti itu? Nah, bagaimana nih Bu? Ini kan sebetulnya orang tua udah melakukan usaha ya untuk membangun satu komunikasi yang baik begitu. Ya. Ya, jadi membangun komunikasi dengan anak ya, bagaimana caranya supaya kita bisa ngobrolin enak dengan anak. Anak-anak itu kan sebetulnya punya waktu untuk ngobrol. Nah, kita perlu cari waktu ngobrolnya nih. Dia kapan enak diajak ngobrol, dia sukanya apa gitu ya. Terus gimana cara memenuhinya, mereka sendiri sebetulnya yang tahu kan. Tadi apa, mau mencari tahu apa? Jadi kayak tadi tuh di sekolah gimana gitu, anak ini kalau dia waktu ngobrol, kalau dia capek dia nggak mau ngobrol, ya udah tidur dulu dong. Padahal orang tuanya excited banget nih untuk tahu tentang sekolahnya. Padahal nggak bisa, mami aku lagi kenyang, lagi lapar nggak bisa cerita dia misalnya gitu kan ya. Cari waktu dia ngobrol. Nah biasanya menjelang tidur itu dia bisa diajak ngobrol karena jendela hatinya terbuka katanya. Nah pertanyaannya dimulai dengan bukan pertanyaan terbuka, tapi pertanyaan dengan dua pilihan. Gitu. Pertanyaan dua pilihan tuh satu ya, pertanyaan dengan dua pilihan itu tadi yang bikin kamu tadi di sekolah gimana makanannya atau kantinnya misalnya, ada pilihan lah gitu ya, bagaimana kantinnya, bagaimana lebih spesifik, lebih mau menjawab siapa tadi guru yang enak, ngajar misalnya gitu. Matematikanya pelajarannya mana yang kamu nggak bisa misalnya, itu lebih spesifik kan. Yang pertama itu, yang kedua tanya tentang perasaannya, apa perasaan, gimana, mana pelajaran yang paling nggak enak, mana pelajaran yang bikin kamu seneng gitu ya. Kalau kita mencoba mengerti perasaannya, maka dia akan merasa bahwa oh I feel, mami merasakan yang aku rasa. Tapi kalau mami aku kesel banget deh gitu ya, ih nggak boleh kesel, udah nggak jadi ngobrol tuh. Tergantung anak-anak tahu bagaimana respon orang tua, jadi mereka males kalau orang tua responnya nggak terlalu bisa mengertiin dia. Nah jadi kita berlatih agar respon kita itu sesuai, cocok. Sesuai itu begini, mami tadi aku dapat 10, wow hebat banget. Padahal anak-anak bilang, biasa aja gitu kan ya. Nah itu berarti respon kita lebay. Kalau respon kita kebanyakan atau terlalu berlebihan, dia juga nggak mau. Apalagi kalau udah lebih besar anaknya. Itu apalagi anak-anak remaja. Jadi mesti cool aja gitu kayak, mami tadi aku nyontek di sekolah. Oh ya, gitu. Kita ikutin aja dia sebagai teman. Oh ya, kenapa nyontek? Ya abis gurunya gini-gini, ya ampun gitu. Nah tangkap perasaannya yang paling penting gitu ya. Jadi bukan hanya bahasa cinta tapi bahasa perasaan itu penting gitu. Biasanya satu ini ya,
satu bundle tuh. Kalau saya ngomong tentang bahasa cinta, ada bahasa perasaan gitu. Jadi perasaan anak lah yang kita tanyakan. Biasanya kalau tanya tentang perasaan, mereka mau ngomong. Kalau mereka belum biasa ngomong, bisa jadi mereka orang introvert. Dan orang makro tuh nggak terlalu detail kan. Kalau mamahnya mikro, anaknya makro, berarti mamahnya detail, anaknya nggak detail. Kalau nggak detail, dia nggak mau sedetail yang ditanya mamahnya gitu. Cuman judul-judul koran aja yang dia mau kasih tahu. Hari ini biasa aja, katanya. Mesti lebih spesifik lagi ke arah perasaan. Hari ini ada keributan nggak di kelas, gitu kan? Oh iya mami, gitu. Kita mesti dengan banyak pertanyaan yang kira-kira dia alami. Ya berarti kita penting juga ya untuk menerima perasaannya yang dirasakan oleh anak ya. Apakah dia merasa marah, frustasi, gitu ya, sedih, kita juga bisa menerima itu ya. Pun dia nggak suka sama gurunya pun terima aja. Terima dulu tanpa reaksi loh. Kalau kita reaktif, nanti mami datang ke sekolah, oh nggak bakal diceritain lagi sama dia. Langsung pasang tembok, buk, lain kali nggak usah cerita. Cerita udah bocor nih mami, gitu kan. Oke, siap-siap. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya lagi secara langsung. Barusan saya ada kirimkan link yang Bapak Ibu bisa akses untuk mengetahui bahasa kasih anak. Bukan hanya anak, suami dan juga istri. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin bisa di-save linknya yang barusan saya share ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada waktu lebih, nah boleh nih, baik itu suaminya atau istrinya, juga bisa ditanyakan juga ke anak-anaknya ya. Kalau anak-anaknya mungkin usia lebih kecil, mungkin bisa dibantu dengan ditanyakan gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada lagi yang mau bertanya secara langsung mungkin? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan kita diskusikan minggu depan ya Bapak Ibu ya. Karena minggu depan ini kita akan ada webinar lagi bersama dengan Ibu Riani juga di jam yang sama, tapi kita akan membahas lebih fokus soal parenting style gitu ya. My child, my parents, and I gitu. Nah, gimana nih? Jadi mengenai anak mungkin yang introvert, kemudian misalnya anak-anak yang sifatnya sulit, nah itu bagaimana mengatasinya, kita akan bahas dan kupas lagi minggu depan, Ibu-ibu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mungkin dari Ibu Riani sendiri, sebelum kita tutup, mungkin ada kata penutup yang mau disampaikan, Ibu? Ya, Bapak Ibu, Tuhan mencintai kita lewat 5 cara juga. Semoga kita menemukan cara yang paling tepat menyentuh hati kita dari Tuhan, dan modal itu yang kita pakai untuk mencintai anak-anak kita dengan cara yang paling mereka nikmati. Gitu ya. Selamat menemukannya. Semoga dalam seminggu ini Bapak Ibu bisa menemukannya. Nanti kalau mau curhat atau mau ngobrol minggu depan silakan, gitu ya. Udah menemukan atau belum nih, gitu ya. Bisa dengan tips tanyakan 5 hal yang mama papa sudah lakukan untuk kamu dan kamu nikmati sebagai cinta. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Riani ya untuk sharing yang disampaikan sore hari ini. Gitu, saya percaya gitu ya kita semua yang mendengarkan sangat terberkati. Nah, sekarang kita mau mungkin mau minta tolong Ibu Riani untuk tutup dalam doa kali ya. Setelah itu kita akan foto bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan leave dulu, nanti setelah doa kita akan foto bersama. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk cinta Tuhan buat kami. Ajar kami untuk juga peka menghitung kebaikan Tuhan dan cinta Tuhan itu, sehingga itu menjadi modal kami mencintai anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kalau Tuhan percayakan juga pasangan, keluarga, sahabat, untuk juga kami cintai mereka, biarkan kami semakin peka akan bahasa cinta mereka, sehingga mereka boleh sungguh menikmati Tuhan yang mencintai mereka melalui kami. Berkati setiap kami Tuhan, agar terus mengalami cinta Tuhan dan mencintai Tuhan lebih sungguh, mencintai keluarga kami dan anak-anak kami, sampai tumpah cinta yang Tuhan berikan itu bisa memberikan cinta pada semakin banyak orang. Dalam Kristus kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Amin. Terima kasih ya Ibu Riani. Mungkin Bapak Ibu di sini kita bisa sama-sama buka kameranya. Kita mau foto bareng ya. Sebentar. Oke, thank you.
Sebentar ya. Ya, oke. 1, 2. Oke, sebentar. Sekali lagi. Ya, sekali lagi ya. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih ya Bapak Ibu semua untuk kehadirannya, dan terima kasih juga untuk Ibu Riani yang sudah melayani. Kami tunggu lagi kedatangannya minggu depan ya, di jam yang sama, jam 4 sore kita akan membahas tema yang parenting style. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.